Nah bro, gue ada program bagus banget. Gue yakin lo pasti suka. Gue share ya. Nah jadi gini bro, semua orang kan pasti kerja atau usaha ya. Tujuannya, nggak lain nggak bukan pasti buat nyari income dong. Nah, income ini pasti orang gunakan buat banyak hal ya bro ya. Yang pertama bisa gue bilang pasti orang pakai buat yang namanya biaya hidup ya. Buat makan, minum, bayar cicilan dan sebagainya. Ada juga orang pakai buat bisnis ya, buat usaha dia. Apakah dia stok barang, gaji karyawan dan sebagainya. Tapi nggak mungkin semuanya dihabisin. Pasti ada yang ditabung ya bro ya. Nah bro, orang nabung pasti ada tujuannya. Secara umum gue lihat itu orang nabung ada 3 tujuan. Lu kan nabung nih bro. Boleh tahu nggak tujuan lu nabung saat ini nih buat apa bro? Buat beli rumah ya, oke. Bisa gue bilang buat dana masa depan lu ya bro ya. Buat beli rumah, punya aset, merit dan nanti sebagainya. Bahkan kalau gue panjangin bisa gue bilang nanti buat pensiun lah. Buat pensiun oke. Nah bro, ketika orang udah punya dana masa depan, udah punya aset dan sebagainya, pasti pengen berkeluarga dong. Nah kalau orang udah berkeluarga nantinya pasti punya anak. Kalau punya anak pasti di sekolahin ya bro ya. Nah mau nggak mau kita harus siapin yang namanya dana pendidikan anak ya. Karena kita tahu sekolah sekarang mahal banget. Mau nggak mau kita harus siapin. Nah yang terakhir pasti orang biasanya siapin yang namanya dana cadangan darurat. Atau kita bilang dana jaga-jaga lah. In case of emergency nih, tiba-tiba ada apa. Kayak begini nih, tiba-tiba lagi corona, nggak ada pemasukan. Misalnya kita punya yang namanya dana cadangan darurat. Ketiga hal ini penting ya bro ya. Bahkan saking pentingnya ini bisa gue bilang sebagai impian setiap orang. Tapi balik lagi nih bro, untuk mencapai impian ini, suka nggak suka, mau nggak mau, orang kudu nabung. Pertanyaannya menurut lo bro, untuk mencapai impian ini, kira-kira orang harus nabung berapa lama? 1-2 tahun cukup? Nggak mungkin lah ya. Rata-rata pasti 10-20 tahun, jangka panjang. Ya, biar gampang gini deh bro, gue ambil contoh. Let's say, ada orang, gue sebut namanya Mr. X. Umurnya 35 tahun, dia seorang karyawan swasta nih bro. Nah, dia sadar akan pentingnya impian dia dan keluarga dia. Oleh karena itu, dia berencana untuk menyisihkan income-nya itu sebesar 2 juta per bulan untuk ditabung. Biasanya kalau orang nabung, nabungnya di mana bro? Di bank ya. Oke, sama, Mr. X juga nabung di bank. Bulan pertama, dia nabung 2 juta. Bulan kedua, nabung lagi 2 juta, konsisten. Bulan ketiga, nabung lagi 2 juta. Bulan keempat, ya namanya orang kerja. Disuruh lembur-lembur ya bro ya. Disuruh overtime. Ya apalagi umurnya udah tidak muda, umur 35 tahun. Umur-umur peak nih, antara dipromosikan atau mohon maaf jadi staff biasa-biasa aja. Demi ngejar karir, lembur dihajar, overtime dihajar. Keseringan lembur, pulang ke rumah kecapean. Pas pulang ke rumah, tiba-tiba jatuh pingsan. Kaget dong istrinya, dibawalah dia ke rumah sakit. Kata pihak rumah sakit, tenang bapak ibu, ini bisa kita tanganin. Yang penting bapak dan ibu sediain aja dulu biaya berobatnya. Kurang lebih sampai selesai, ini habisin 1 miliar rupiah. 2-3 hari lagi kita akan ambil tindakan operasi. Nah menurut lu nih bro, kalau orang ini sakit harus keluar dana 1 miliar, kira-kira dia sakit apa? Kanker ya? Setuju bro? Pertanyaannya, bank mau nggak bayarin 1 miliarnya? Nggak mungkin dong ya, soalnya dia baru nabung 6 juta. Tapi gini deh, anggap ternyata dia bukan cuma nabung di bank bro, tapi dia nabung di bank plus asuransi. Menurut lo asuransi mau bayarin gak 1 miliar ya? Oke, dibayarin ya, setuju bro. Nah tapi yang namanya asuransi itu ada 2. Ada yang namanya asuransi kesehatan, dan ada yang namanya asuransi jiwa. Kalau dia belinya asuransi jiwa, ini gak bakal di cover bro, sedikit pun. Karena belum meninggal, baru sakit doang. Tapi kalau dia ambilnya asuransi kesehatan, benar yang lo bilang, ini bakal di cover. Tapi kita harus cek dulu ketentuan polisnya. Apakah dia nabung 2 juta, preminya akan dibayarkan 1 miliar. Apakah baru nabung 3 bulan akan dibayarkan 1 miliar. Tapi kalau kondisinya seperti ini, paling keluarnya 250 juta. Artinya masih kurang 750 juta ya. Nah, tapi dia kan pengen sembuh nih. Mau gak mau harus cari solusi dong. Anggap gini deh bro, Mr. X ini teman dekatnya lu nih, teman mainnya lu nih. Sebagai seorang sahabat, kira-kira solusi apa yang bisa lu berikan untuk dia, untuk mencapai dana 1 miliar ini? Yang pertama, pasti orang nyari yang namanya pinjaman lah ya. Ini paling dasar lah ya, yang paling kepikiran sama orang. Tapi yang namanya pinjaman biasanya 2. Kalau nggak sama keluarga, pasti sama teman dekat ya.
Tapi ya keluarga beda-beda lah ya bro ya, bukannya bilang gimana, kadang keluarga aja susah buat bantuin, apalagi teman dekat. Tapi kalau menurut gua wajar, kenapa? Karena mereka juga ada yang namanya biaya hidup ya, nggak mungkin bisa bantu besar-besar. Kalau pinjaman masih kurang, kira-kira ada solusi lain nggak bro? Sumbangan ya, setuju bro. Cari sumbangan. Ya zaman sekarang sering ya kita lihat ya di IG story atau di kitabisa.com atau broadcast message, sering banget kita lihat orang cari yang namanya sumbangan, minta yang namanya sumbangan. Tapi balik lagi bro, keluarga aja sama teman dekat tadi susah, apalagi orang nggak dikenal, paling bisa kasih berapa ya. Kalau sumbangan juga nggak bisa, mau nggak mau cara terakhir nih ya, jual aset atau harta. Nah, sering ya kita dengar juga ya, orang sakit mau nggak mau rumah dijual, toko dijual, mobil dijual, aset-asetnya dijual. Tapi balik lagi nih bro, Mr. X ini kan seorang karyawan swasta, belum tentu dia punya aset. Dan kalaupun dia punya aset, kira-kira untuk mencapai dana sebesar ini, aset apa dijual bro? Properti ya, setuju bro. Tapi balik lagi bro, kalau orang dikasih waktu 1 bulan buat jual properti, gampang atau susah bro? Gampang-gampang susah ya. Kalau rumah sakit mintanya 2-3 hari dananya udah harus tersedia, kira-kira bisa kejual nggak propertinya bro? Nggak mungkin ya. Jadi sebenarnya solusinya susah bro. Tapi gini deh, kita anggap dari pinjaman sumbangan jual aset kekumpul dana 1 miliarnya. Menurut lo masalahnya Mr. X sudah selesai belum? Belum ya, setuju. Emang sih buat berobat udah kekumpul dananya 1 miliar. Tapi orang yang udah sakit kanker, sakit kritis bro, kondisi fisiknya beda nggak? Pasti beda ya. Bisa gue bilang dia pasti udah gak bisa kerja, harus banyak istirahat. Kalau dia udah gak bisa kerja, otomatis gak ada lagi yang namanya income, gak ada lagi penghasilannya. Kalau udah gak ada income, otomatis tabungan juga stop ya bro ya. Kerja stop, income stop, tabungan juga pasti stop. Tapi ada satu yang gak pernah stop. Kira-kira apa? Biaya hidup ya. Setuju bro? Mau orang sehat, mau orang sakit, yang namanya biaya hidup ini pasti jalan terus. Ya, apalagi kita ada yang namanya inflasi. Setiap tahunnya biaya hidup pasti meningkat. Apalagi orang ini udah sakit berat, udah sakit kanker, pasti ada biaya tambahan. Apakah itu untuk kemoterapi, medical check up rutin, obat-obatan, suplemen, dan sebagainya. Dan ini mahal ya bro ya. Nah, bagaimana kondisi kehidupan Mr. X dan keluarganya di bulan-bulan berikutnya, bulan ke-5, bulan ke-6, bulan ke-7 dan seterusnya? Udah gak kerja, gak ada income, ada tabungan pun lama-lama pasti habis. Jadi bisa disimpulkan, di sini Mr. X dan keluarganya sedang mengalami yang namanya masalah keuangan. Jadi kalau orang nabung di bank plus asuransi sebenarnya gak jelek. Tapi begitu ada resiko di tengah jalan, impiannya berhenti. Jadi dengan saat terpaksa, bank plus asuransi saya coret. Karena bukan solusi yang tepat. Nah, ini nih yang pengen gue sharingin ke lu bro. Namanya rekening Prime 3-in-1. Sesuai namanya, dia ada 3 fitur. Fitur pertama, ini adalah fitur proteksi kesehatan. Fitur kedua, ini adalah fitur garansi tabungan. Fitur ketiga, ini adalah fitur uang warisan. Sama, bulan pertama Mr. X nabung 2 juta. Bulan kedua nabung lagi 2 juta. Bulan ketiga nabung lagi 2 juta. Bulan keempat tadi dokter vonis dia bahwa dia terkena penyakit kanker. Harus keluar dana sebesar 1 miliar rupiah. Nah, karena di rekening Prime 3-in-1 ini ada yang namanya fitur proteksi kesehatan. Ini otomatis langsung ngebayarin 1 miliarnya. Dan ini semua dijamin. Free 100%, ada hitam di atas putihnya. Mau dibawa ke jalur hukum pun ini pasti sah. Bahkan seamit-amitnya kalau di tahun berikutnya dia sakit lagi atau penyakitnya kambuh lagi, kita bayarin lagi 1 miliarnya. Nah, tapi biarpun kondisinya untuk tagihan ini sudah dibayarin, orang ini kan sama ya, dia tetap udah gak bisa kerja. Kalau udah gak bisa kerja, otomatis gak ada yang namanya income. Kalau udah gak ada income, balik lagi. Bagaimana dengan tabungannya? Sedangkan untuk mencapai impian orang kudu nabung. Nah, karena di rekening Prime 3-in-1 ada yang namanya fitur garansi tabungan, maka rekening ini yang akan menggantikan Mr. X untuk menabung di bulan-bulan berikutnya. Bulan ke-5 ditabungin 2 juta ke rekeningnya Mr. X. Bulan ke-6 ditabungin lagi 2 juta.
Bulan ke-7 ditabungin lagi 2 juta. 2 juta, 2 juta, 2 juta terus tabungin sampai Mr. X berumur 65 tahun. Ditabungin 2 juta setiap bulannya. Dan ini semua juga dijamin. Nah, tapi yang namanya hidup gak pernah ada yang tahu ya. Besok panas, besok hujan, gak pernah ada yang tahu. Seamit-amitnya ternyata Mr. X gak sembuh. Ternyata dia meninggal. Maka keluarlah fitur uang warisan sebesar 500 juta ditambah dengan saldo tabungan dia yang ada selama ini. Semua diberikan kepada ahli warisnya, ya istri atau anak-anaknya. Tapi seandainya selama dia menabung di kita, dia sehat-sehat aja. Nabung, sehat-sehat aja, maka di usia pensiun, umur 55, dia bakal punya dana pensiun. Ini sebesar 2 miliar rupiah. Nah, menurut lo bro, dari kedua jenis tabungan ini, mana yang bisa membantu Mr. X untuk mencapai impiannya? Yang ini ya. Setuju bro? Gua yakin tabungan sebagus ini bisa bantu Mr. X untuk mencapai impiannya. Bisa bantu gua untuk mencapai impian gua dan pasti bisa bantu lo bro untuk mencapai impian lo. Bro, untuk impian lo yang begitu besar, berapa yang harus lo sisihin per bulannya untuk tabungan sebagus ini? Jangan terlalu besar, takutnya nanti ganggu keuangan lo. Tapi jangan terlalu kecil juga bro, takutnya ntar impian lo gak tercapai. Kira-kira yang nyaman di angka berapa? 2 juta ya bro ya? 2 juta per bulan ya? Oke, kalau nama dan tanggal lahir lo sesuai KTP apa bro? Surya Winata. Oke, 17 Desember 91 ya? Lu mah gak ngerokok lah ya bro ya? Oke, gak ngerokok ya. Oke bro, ini kan ilustrasinya gue udah dapat nih. Nanti tinggal gue jelasin ke lu nih. Ini kan data-datanya gue udah dapat. Nanti tinggal gue jelasin ke lu. Enaknya buat gue jelasin lagi ilustrasinya besok atau lusa bro? Besok boleh ya. Jam segini lagi atau jam makan malam? After jam makan malam bro? After jam makan malam aja. Jam 8 gimana? Jam 8 oke ya? Oke. Berarti besok jam 8 malam ya bro ya? Oke. Thank you ya bro ya untuk waktunya.